Kita masuk ke percobaan berikutnya adalah infus RL atau ringer laktat. Alat dan bahannya, alatnya pada prinsipnya sama seperti percobaan yang sebelumnya. Kemudian yang bahannya adalah natrium laktat, natrium klorida, kalium klorida, CaCl2, 2H2O, Aqua Pro injeksi, karboadsorben untuk menyerap pirogen, kemudian ada HCl, ada NaOH 0,1 N bila diperlukan untuk mengoptimalkan pH. Kemudian formula standarnya adalah natrium laktat, masanya 0,31 gram dalam 100 ml, jumlah ionnya 3, kemudian BM-nya 112, NaCl 0,6 gram, kemudian KCl 0,03 gram, BM 74,59, CaCl2 2H2O 0,01 dengan jumlah ion 3 dan BM-nya 147. Ini dalam 100 ml. Kalau kita mau menghitung osmolaritas, maka kita harus merubah dalam gram per liter. Bagaimana caranya? Tentunya Anda sudah sangat paham, tidak perlu lagi saya ajarkan. Tinggal Anda rubah secara matematika biasa. Ini adalah perhitungan osmolaritas, kita hitung satu-satu. Misalnya natrium laktat ya, dirubah menjadi gram per liter menjadi 3,1 gram per 112 dikali 1000 dikali 3 sama dengan 83,035 miliosmol. Dengan cara yang sama untuk KCl, CaCl2 2H2O, Anda menghitung KCl dihasilkan 8,04, kemudian CaCl2 2H2O dihasilkan 2,04 miliosmol. Kemudian kita lihat NaCl dengan cara yang sama dihasilkan 205,33. Setelah kita total semua nilai osmolaritas tadi, maka dihasilkan 298,445. Maka kalau Anda melihat tabel korelasi antara tonisitas dan osmolaritas, maka berada pada rentang yang isotonis. Sehingga saya berikan catatan, kebetulan NaCl-nya di formula sudah ada dan menunjukkan kondisi yang isotonis, sebenarnya sudah bisa langsung dibuat produknya. Lain hal apabila di formula tidak dicantumkan NaCl, maka kita tentukan jumlah NaCl-nya apabila hasil perhitungannya mengarah kepada kondisi yang hipotonis. Kebetulan formula ini berada pada rentang yang isotonis dan sudah ada bahan pengisotonisnya, yaitu natrium klorida. Karena sudah isotonis, maka kita langsung ke penimbangan bahan. Natrium laktat 0,31, KCl 0,03, CaCl2 2H2O 0,01, kemudian NaCl-nya 0,6 gram, karboadsorbennya 0,1 gram karena 0,1%. Kemudian Aqua Pro injeksinya adalah 100 dikurangi seluruh jumlah bahan sehingga dihasilkan 99 ml. Karena ada proses penyaringan, maka perlu ditambahkan 20% sehingga menjadi 119 ml. Kemudian kita masuk ke cara kerjanya. Jadi pertama-tama tentunya Anda siapkan alat-alat yang sudah dilakukan proses sterilisasi sebelumnya. Anda bisa lakukan sehari sebelum praktikum atau beberapa jam sebelum mulai praktikum. Inilah alat-alat yang sudah dilakukan proses sterilisasi. Ada tutup karet infus, kemudian ada alat-alat gelas seperti botol infus, kemudian ada kaca arloji, ada gelas ukur ya. Nah, ini Anda lihat masih dalam bentuk bungkus. Kemudian bahan-bahannya adalah natrium laktat. Kemudian selain itu adalah KCl ya. Anda siapkan dulu bahan-bahannya. Kemudian ada natrium karbonat ya. Kemudian ada natrium klorida. Anda siapkan di meja penimbangan. Kemudian Anda siap-siap untuk menimbangnya. Kemudian yang pertama adalah Anda tarakan kaca arlojinya di atas timbangan
digital, Anda tekan tara ya, sehingga kemudian angkanya berubah menjadi 000 gram. Ya, berarti bobot dari kaca arlodinya sudah tidak dihitung ya, karena sudah dilakukan proses penaraan. Selanjutnya Anda lakukan penimbangan masing-masing bahan penyusun dari infus RL ini. Ya, misalnya ini Anda mau menimbang bahan yang pertama, Anda bisa timbang, kemudian kalau bobotnya melebihi dari yang Anda hitung, maka Anda bisa kurangi sampai tercapai bobot yang Anda inginkan. Kemudian selanjutnya Anda akan melakukan kalibrasi botol infus yang akan Anda gunakan untuk membuat infus RL ini, dengan cara Anda siapkan Aquades sejumlah volume 100 ml seperti yang Anda lihat dengan menggunakan gelas ukur 100 ml. Perhatikan pelan-pelan sampai batas atas dari gelas ukur ini. Hati-hati ya, jangan sampai terlewat ya. Kalau dia terlewat maka harus Anda kurangi menggunakan pipet tetes ya, untuk mendapatkan volume yang akurat. Kita lihat ini 100 ml ya. Apabila sekali lagi berlebih ya atau kurang, Anda bisa menambahkannya dengan pipet tetes melalui dinding dari gelas ukur ini, seperti contoh berikut ini. Anda perhatikan ya, saya akan menambahkan beberapa tetes. Saya teteskan dari mulut dari gelas ukur ini melalui dinding ya. Anda lihat ya, itu adalah cairan yang turun sehingga dihasilkan volume yang sesuai dengan yang kita inginkan. Ini adalah proses kalibrasi botol infus yang akan digunakan untuk membuat infus dengan volume 100 ml. Kemudian kita tuang ke dalam botol ini untuk kita beri batas tanda ya. Perhatikan ya, Anda boleh menggunakan corong atau boleh seperti ini yang saya lakukan sampai habis air yang ada di gelas ukurnya. Kemudian Anda kasih tanda, bisa menggunakan spidol permanen, bisa menggunakan double tip, bisa menggunakan yang lain yang jelas yang bisa membedakan batas antara permukaan air ya dengan garis yang ada di botol tersebut, sehingga diasumsikan bahwa batas inilah batas volume infus yang akan kita buat ya. Kebetulan saya akan menandai dengan double tip ya, seperti ini. Di lain sisi kita harus siapkan dulu LAF, kita nyalakan UV-nya ya. Kita biarkan menyala kurang lebih 30 menit untuk menghilangkan segala bentuk mikroorganisme yang ada di dalam LAF pada lambda 254 ya. Kita biarkan terus menyala kurang lebih 30 menit. Selanjutnya kita akan bersihkan ruang LAF ya, lantai LAF ini tempat kita bekerja. Kita bersihkan menggunakan antiseptik, misalnya etanol 70% satu arah ya, cara untuk membersihkannya. Kemudian kita siapkan alat-alat kita, bahan-bahan kita yang sudah kita timbang sebelumnya ya. Ada natrium laktat, ada KCl, ada CaCl2,2H2O, ada NaCl, ada karboadsorben, kemudian tentunya ada
Aquades yang sudah dipanaskan sesuai dengan volume yang kita dapatkan, kurang lebih 119 ml. Kemudian kita tuang ya air panas atau Aquades yang sudah kita panaskan ke dalam gelas ukur ya, untuk melarutkan seluruh bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat sediaan infus ini, seperti yang Anda lihat di video ini. Labu ukur 100 ml karena kita akan membuat volume infus dengan 100 ml. Kemudian kita akan masukkan tentunya satu persatu bahan penyusun formula infus ini. Kita akan masukkan ya. Misalnya kita mulai dengan natrium laktat, kita masukkan dulu, kemudian tentunya nanti akan kita larutkan menggunakan air panas yang sudah kita siapkan di dalam di dalam gelas ukur tadi. Ya, Anda bisa menggunakan bantuan corong kalau Anda kesulitan, tapi kalau Anda terbiasa, Anda bisa langsung memasukkannya ya dari atas tanpa menggunakan corong. Nah, ini kemudian kita coba larutkan dulu bahan-bahannya seperti ini yang Anda lihat. Silakan dituang melalui dinding dari corong gelas ini. Kemudian Anda bisa memasukkan bahan berikutnya ya. Anda bisa memasukkan bahan berikutnya atau melarutkan dulu bahan yang pertama Anda masukkan. Sekali lagi Anda bisa larutkan dulu atau Anda masukkan bahan berikutnya ya. Ini kebetulan saya akan tambahkan dulu volume pelarutnya ya, untuk mempercepat proses pelarutan dari natrium laktat ini. Kemudian saya akan tambahkan KCl ya. Saya akan tambahkan KCl ke dalam labu seperti ini. Kemudian nanti akan saya tambahkan lagi bahan-bahan berikutnya. Kemudian saya tambahkan volume airnya sampai 100 ml atau sampai tanda di labunya. Kemudian kita gojok untuk proses pelarutannya ya. Anda bolak-balikkan labu takar ini. Kemudian terakhir saya akan masukkan karboadsorben untuk menyerap segala bentuk pirogen maupun partikulat asing yang ada di dalam larutan infus yang saya buat. Kemudian akan saya gojok kembali tentunya ya. Saya akan gojok kembali larutan ini ya. Seperti yang Anda lihat, jadi warnanya akan berubah sesuai dengan warna dari karboadsorben. Sekali lagi, karboadsorben untuk menyerap pirogen ya, dan partikulat asing yang melayang yang mungkin ada di dalam larutan kita. Kemudian selanjutnya tentunya kita akan saring untuk mendapatkan larutan yang jernih. Proses penyaringan bisa sekali, bisa 2 kali, bahkan bisa 3 kali penyaringan tentunya, sampai kita dapatkan larutan yang betul-betul jernih ya, bebas partikel melayang seperti yang Anda saksikan ya. Ini sudah selesai proses penyaringannya. Anda perhatikan dari yang warna hitam tadi kemudian akan kembali menghasilkan larutan yang jernih ya, seperti ini. Anda perhatikan di video ini. Kemudian saya akan masukkan
infus ini ke dalam botol yang tadi sudah kita kalibrasi dengan volume yang 100 ml tadi. Ya, Anda lihat sampai batas yang tadi sudah saya tandai menggunakan double tip. Apabila kurang, Anda bisa tambahkan dengan menggunakan pipet tetes tentunya. Kemudian kita tutup infusnya, kita tutup dan akan kita cek ya. Nah, ini adalah yang sudah cernih ya, yang sudah bebas partikel. Kemudian saya akan cek pH dulu sebelum saya lakukan proses selanjutnya. Saya akan cek pH-nya. Saya akan bisa mengoptimalkan pH. Saya akan tambahkan NaOH atau akan saya tambahkan HCl 0,1 N. Kemudian setelah pH sudah optimal sesuai dengan yang kita harapkan, kita bisa melakukan proses selanjutnya, yaitu melakukan sterilisasi akhir dengan bantuan autoclave di ruang steril tentunya. Infusnya kita masukkan ke dalam box yang sudah kita siapkan tentunya. Kemudian akan kita transfer ke ruang steril melalui lorong ini yang sudah didesain supaya tidak terjadi kontaminasi udara luar masuk ke dalam ruang steril. Kemudian saya akan berikan kepada yang akan melakukan proses sterilisasi. Kemudian ini diambil seperti ini, kemudian kita tutup kembali tentunya ruang atau lorong ini ya, kita tutup kembali ya, sampai rapat. Dan sekarang kita berada di ruang steril untuk melakukan sterilisasi akhir dari infus kita. Kita tempatkan di dalam kontainer dari autoclave tentunya ya. Kita tutup, kemudian kita setting suhu dan lama proses sterilisasinya kurang lebih 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian setelah selesai proses sterilisasi, kita tentunya akan membuka autoclave ini, kemudian kita keluarkan infus kita. Kemudian kita lihat seperti inilah hasil proses sterilisasinya. Kemudian saya akan membawa produk ini ke ruang administrasi untuk saya akan cek kejernihannya dan tentunya kebocorannya. Saya akan cek kejernihannya di latar belakang kain berwarna hitam untuk memastikan infus ini betul-betul bebas dari partikulat asing atau melayang. Sangat jernih ya, seperti yang Anda lihat sekarang. Kemudian saya akan cek kebocorannya dengan saya bolak-balikkan seperti ini ya, Anda perhatikan tidak ada larutan yang tertumpah. Kita pastikan tidak ada kebocoran. Selanjutnya akan kita lakukan proses labeling. Tentunya labelnya sudah Anda siapkan, berisi informasi terkait dengan produk ini. Kemudian kita tempatkan di ruang produk jadi. Demikianlah tutorial praktikum kali ini. Kita akan ketemu di tutorial praktikum selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.